Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertaimu ya. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Yang sakit segera diberikan kesembuhan, yang lagi mendapatkan masalah segera diberikan solusinya, dan yang menunggu jodoh segera dipertemukan jodohnya. Amin. Kembali di general reading ya, kepoin doi. Apakah dia merasakan cinta ya padamu yang seperti kamu rasakan padanya? Apakah dia merasakan cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Ya, oke. Di sini kalian sudah siapkan 4 file, masing-masing ada anak gajah hijau ya, ada anak gajah oranye, biru dan ungu ya, little elephant. Sahabat bisa pilih salah satu, salah dua, atau dipilih ke semuanya. Ini adalah general reading ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangan seseorang yang ingin kamu tanyakan di sini, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang berkenan memberikan jawaban yang tepat dan benar. Silakan dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai dari file yang pertama. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Ada gajah hijau. Ya. Gajah hijau. Green elephant. Berdasarkan tembar kartunya, dimulai dari perasaan dia ya. Ada kesesuaian hati. Tetapi ada orang ketiga di sini. Ada kesetiaan, ada harapan, dan ada tindakan. Klarifikasinya ada Emperor, ada Next of Swords, ada ketidakcocokan, tidak ada keputusan, dan tanggung jawab. Ya. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Dia mempunyai orang ketiga. Dia setia sama orang ketiga. Dia punya harapan pada tindakannya ini, itu mendekati kamu. The Emperor ini sangat berhati-hati, karena ini bisa menimbulkan sesuatu yang mengecewakan, atau karena di sini dia tidak ingin bertanggung jawab apapun. Hanya sebatas keinginan menjalin hubungan aja, cinta nggak ada ya, seperti itu. Dan dia tidak mempunyai keputusan untuk tanggung jawab tentang sebuah hubungan ini, atau berkomitmen atau apapun itu. Hanya sebatas ya menjalin hubungan aja tanpa status gitu, karena dia memiliki orang lain sebelum kamu, yaitu rumah tangganya, dan dia mempunyai kesetiaan terhadap rumah tangganya ini, dan dia sudah mempunyai seorang anak ya, pasti sudah mempunyai momongan gitu. Jadi dia dalam melakukan tindakan ini, dia itu ada kepala keluarga. Dalam tindakan ini dia memang harus hati-hati untuk menjalin hubungan cinta sama kamu. Tetapi sepertinya memang tidak ada tanggung jawab, dan tidak seperti yang kamu rasakan. Dia tidak punya cinta, tidak punya rasa apapun itu gitu. Jadi kalau kondisi boleh sarankan, jangan terlalu mengharapkan orang ini. Orang ini tidak bisa kamu harapkan ya, kecuali memang kehendaknya. Segala sesuatu kan atas kuasanya. Kalau Allah berkehendak ya, walaupun ditebaran kartunya ya, tapi yang Kondes lihat keluhnya seperti itu. Tidak ingin serius atau mempunyai komitmen sama kamu atau cinta sama kamu, karena dia memang sudah klik dengan pasangannya gitu ya. Ada orang ketiga di sini. Ini entah kamu yang berpasangan atau berdiling dengan orang yang sudah punya rumah tangga, atau memang dia yang sudah
dia yang berdiri dengan kamu, kamu yang punya rumah tangga, atau dia yang sudah berumah tangga, atau malah kedua-duanya. Tapi di sini tidak ada keinginan untuk menjalin komitmen atau menebarkan perasaan cinta ke kamu. Yang ada cuma sebatas ya berhubung aja gitu, kayak macam intermezzo gitu ya. Oke? Sekarang udah akan shuffle untuk pesan buat file nomor 1. Kemudian saya akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Ada 5 ya. Ya, kita buka satu persatu pesannya. Buat file yang pertama. Lingkaran masalah ya, hubungan ini kalau dilanjutkan akan menemui sebuah lingkaran hitam. Kalian masuk ke ranah masalah, termasuk dia juga. Kalau kamu yang menikah, berarti dia akan masuk ke ranah masalah, karena bisa dibilang pelakor gitu ya. Rindunya hanya untukmu. Dan di sini ada saling mencintai. Tidak ada rasa, cuman menjalin hubungan aja. Kemudian nggak lihat di sini tebaran cintanya. Nafsu, ada nafsu ya. Kasih sayang, kasih sayang. Ada hubungan yang berbentuk nafsu ataupun sebatas sayang doang, tapi tidak mau mempunyai komitmen apa-apa atau tidak punya tujuan apa-apa dalam hubungan ini. Seperti itu ya. Oke, file 1 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Akhir kata, God bless you. File 1, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa di file yang kedua. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Di file yang kedua ada gajah warna orange ya. Ini hanya sebagai pembeda dan tidak mempengaruhi daripada tebaran kartunya atau maknanya ya. Oke. Karena saya akan tebar kartunya. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan? Ada beban tanggung jawab di sini. Ada rencana, ada perjuangan ya, perjuangan bukan rencana. Untuk keluarganya atau untuk rumah tangganya. Ya. Semua itu karena apa? Sebuah harus dia lakukan. Ya, dia ada tanggung jawab terhadap rumah tangganya. Entah anaknya, entah rumah tangganya, istrinya ya. Ada kesesuaian hati di sini. Ada keberhasilan, tapi tidak ada kesedihan di sini ya. Dan dia akan meninggalkan hubungan ini. Tidak ada kesedihan. Tidak ada keinginan, karena memang kamu bukan semangatnya, bukan tujuan utamanya. Dia lebih fokus pada beban tanggung jawabnya terhadap rumah tangganya, terhadap bukan seorang yang rumah tangga, entah anaknya, entah anak istrinya, atau entah kalau sebagai sulung ya sebagai tulang punggung gitu. Ya, ini untuk semua hubungan. Dan dia berjuang. Dia jadi lebih ke sebuah keinginan tentang perjuangan hidup. Tapi dia berani menjalin hubungan dengan kamu hanya sebatas sahabat atau hanya sebatas teman ngobrol di sini sesuai dengan hatinya. Dan kayak kalian tuh kalau bicara tuh kayak ketemu chemistry gitu. Jadi ya
ya kalian nggak ada hubungan apa-apa ya, karena dia lebih fokus pada rumah tangganya atau pada tanggung jawabnya itu. Di sini dia akan meninggalkan kamu ya, tidak patah hati, dia biasa aja, tidak ada kesedihan, dan memang kamu di sini tidak membantu apapun, termasuk memotivasi pun tidak, hanya sebagai teman curhat-curhat saja gitu, seperti itu. Dan kalian menemukan di hubungan ini seperti itu ya. Ya, apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Tidak, dia tidak merasakan cinta itu. Ini punya cinta banyak tapi buat rumah tangganya, bukan buat kamu. Ya, di sini bisa sama kamu, dia akan meninggalkan kamu tanpa luka, tanpa bersedih, mengikhlaskan begitu aja. Ya, di sini ada yang dinamakan motivasi tapi terbalik. Kamu bukan orang yang dia inginkan. Walaupun kamu ngobrol sama dia itu kalau bicara itu nyambung, cuma sebagai teman asik-asikan, bukan tempat curhat, bukan tempat sering berbagi, bukan, tapi hanya sebatas teman ya, teman asik-asik gitu aja, seperti itu ya. Oke, file 2 Kondes akan shuffle untuk pesan dari black box-nya Kondes. Kondes akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya ya. Wah, 3, 4, 5. Rendah hatilah. Berdoa tanpa lelah. Ada inisial A di sini ya. Bersyukur. Diam-diam dia merindukanmu. Iya, rindu sebagai teman curhat. Bukan teman curhat. Kamu tuh orangnya asik. Ini orangnya tuh asik gitu. Asik dan sangat menyenangkan. Jadi orangnya tuh bisa jadi teman asik gitu ya. Tapi dia kayak gimana ya, kalau Desma bilang, dia itu punya beban tanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi dia lagi berjuang untuk keluarganya, dan ini sebagai intermezzo. Hati-hati ya, nanti ada modus, namanya modus ya. Kamu nanti, dia dalam keadaan kesusahan, bukan kesusahan finansial, tapi keberatan dalam tanggung jawab ya. Kamu cukup waspada aja ya. Jangan melampaui batasan. Oke? Tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan yang terbaik dan dijauhkan dari hal-hal yang buruk ya. Oke. File 2. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga. Di sini ada gajah biru ya. Cuma sebagai pembeda saja. Kondes taruh sini. Kondes akan tebar kartunya. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Ada putus asa, ada galau, ada keraguan dalam cinta skala besar ya. Ada keputusan, ada pertimbangan. Karena apa? Ada pilihan lain. Dia sudah memberikan cintanya pada yang lain. Makanya sama kamu ragu-ragu. Dia kecewa, takut kecewa. Ini cita dia. Besar sekali. Dia putus asa. Dia galau. Dia punya cinta yang besar buat kamu. Tapi dia masih mempertimbangkan. Kenapa? Karena dia punya pasangan yang lain atau pilihan yang lain. Dia sudah memberikan pada cintanya itu pada orang lain. Tetapi
dia juga ragu-ragu terhadap cintanya terhadap orang itu, ya, dan takut kecewa dia. Makanya apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan? Dia masih dalam keadaan galau dan putus asa. Dia masih mempertimbangkan perasaan. Berarti perasaannya ada ya, cuma dia masih mempertimbangkan karena dia mempunyai pilihan lain gitu. Nah, nanti kondisinya ke depan dia mau pilih kamu atau pilih yang lain. Di sini kalau ditanyakan apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya, ya ada, tapi juga dia masih ragu-ragu terhadap pilihan yang lain, juga dia ragu-ragu terhadap kamu, juga ragu-ragu. Kalau ditanya apakah cinta padamu seperti, ya, dia ada cinta, tapi dia di sini takut kecewa saja, takut kecewa gitu ya. Jadi kalau gue sarankan ya bantu dengan doa kamu ya, kalau memang kamu harus minta ketegasan atau keputusan, jangan seperti ini ya, mau sana mau sini ya kan, itu sangat melelahkan ya. Nanti jangan-jangan udah sama kamu tapi masih sama yang sana itu. Jadi kamu juga kalau perasaan sama tapi dia belum bisa memutuskan siapa yang harus dia pilih gitu ya. Oke, karena saya akan tebar kartunya untuk black spotsnya Kondes ya buat kamu. Ada 5 ya. Kondes ambil 5. Oh, sebentar. Wih, agak kepuntir ya. 1, 2, 3, 4. 5. Oke. Kondes akan tebar kartunya black spotsnya, Kondes akan buka ya. Di sini ada percaya. Dia cinta kamu tapi juga cinta dia gitu, cinta si sono gitu. Jadi dia ragu-ragu, takut kecewa. Apa kamu mencintainya? Mencintai nggak? Cintai dong, Des. Ya udah kalau cinta mah nikah. Rindunya hanya untukmu. Berdoa tanpa lelah. Rendah hatilah, pasti ya, rendah hati. Oke. File 3 sudah sampaikan ya. Ini loh perasaan dia, ini loh yang dia rasakan ke kamu, seperti itu ya. Ada cinta tapi ada kebimbangan karena dia harus mempertimbangkan pilih yang sana apa pilih yang sana. Artinya dia punya double cinta, 50 buat sana, 50 buat kamu. Makanya dia dalam kebingungan. Oke? File 3 semoga bisa menjadi pembelajaran, antisipasi dan motivasi. Ya, kamu juga harus mempertimbangkan kalau seseorang mempunyai 2 pilihan begini harusnya bagaimana. Bisa setia nggak sih? Perlu kamu pertanyakan ya. Oke, tetap berdoa, bermohon kepada Yang Maha Kuasa yang terbaik dalam hubungan ini. God bless you, file 3. Love you, miss you. Oke, kita lanjutkan untuk file yang keempat ya. Di sini ada gajah warna ungu. Ya, ini cuma sebagai pembeda saja agar mempermudah dalam memilih file. Ya, apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Ya, di sini ada The Hangman, ada Page of Pentacle, ada Five of Pentacle, ada Knight of Pentacle, dan ada Five of Cup. Seseorang yang kamu pertanyakan ini adalah seseorang yang mengalami kesulitan secara finansial ya, dan dia juga mengalami sebuah kekecewaan cinta. Dia lagi mencari jati dirinya. Sesungguhnya dia itu seperti apa sih? Gagal dalam cinta, gagal dalam
perekonomian ya. Di sini dia tidak mempunyai sebuah keinginan apapun. Dia lebih berhati-hati ya, lebih hati-hati, dan di sini semuanya hanya dibuat sebagai pembelajaran tentang hidup. Dia terbelenggu oleh semua permasalahan masa lalu. Jadi dia perasaannya itu hanya sebagai perjalanan hidup aja. Jadi nggak cinta, dia pernah mengalami kekecewaan cinta, dia nggak mau terulang, dia dalam kesulitan finansial. Ya, yang dia lakukan hanya hati-hati dan tidak mempunyai sebuah keinginan apapun. Karena apa? Karena kecewaan. Dia hanya menunggu suatu saat nanti kalau semua masalah ini sudah selesai, mungkin dia akan membukanya. Dia menunggu dengan sabar perbaikan-perbaikan tentang cintanya, tentang finansialnya, seperti itu. Dia lagi mencari jati dirinya, ya melalui apa? Melalui hubungan dengan kamu, ya dengan perjuangan dia, seperti itu. Jadi dia tidak bisa dibilang tidak merespon daripada perasaan kamu gitu ya. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya? Belum ya. Jadi dia itu masih kayak macam traumatik tentang masa lalunya. Apalagi ditambah setelah kekecewaan dengan masa lalunya itu, si dia yang kamu pertanyakan ini selalu dalam kesulitan finansial. Dia lebih fokus pada perbaikan finansial. Dia tidak menginginkan apa-apa. Hanya sekedar sebagai perjalanan hidup dan sebagai komunikasi ya, mungkin kalian saling sharing gitu. Dan dia nyaman memang sama kamu, tapi dia lebih hati-hati dalam hubungan ini. Makanya tapi dia tidak terlalu intens, tapi kamu yang intens. Kalau kamu nggak ngechat ya dia nggak bakal ngechat gitu, kecuali memang dia lagi dalam keadaan kondisi rasa ingin gitu aja ya. Tapi dia masih benar-benar dalam keterpurukan, baik dalam cinta, dalam finansial juga ya. Jadi kalau kamu memang sayang sama dia, tidak usah mengejar untuk dicintai terlebih dahulu, tapi lebih baik kamu bantu dia untuk menjadi sesuatu pribadi yang kembali seperti awal. Karena sebetulnya pribadinya adalah pribadi ceria, pribadi yang bertangguh, pribadi yang memang benar-benar bertanggung jawab, tidak rapuh seperti ini. Saat ini dia itu rapuh. Jadi kamu kalau memang sayang, jadilah sahabat, jadilah teman curhat, jadilah kamu menjadi suatu motivasi. Jangan mengejar cintanya terlebih dahulu. Bantu dia untuk healing, bantu dia untuk bangkit, seperti itu ya. File 4 ya gitu. Kalau cinta enggak kemana, kalau jodoh enggak kemana. Walaupun saat ini memang dia lebih fokus pada finansialnya dan pada masa lalunya. Tapi kalau memang kamu sayang, bantu dia untuk healing, bantu dia untuk kembali menjadi pribadi yang tidak terpuruk. Jadi gimana caranya, Nes? Bantu doa. Kamu juga harus bantu dia dengan memotivasi dia menjadi seseorang yang semangat. Ini orang yang kamu pertanyakan, seseorang yang memang benar-benar jatuh tertimpa tangga seperti itu dan dipertemukan dengan kamu ya. Mungkin ada sesuatu yang memang semuanya itu kan bertemu tidak karena serba kebetulan, memang udah ada di skenario Allah untuk kamu menjadi sebagai pendamping dia, membantu dia untuk menjadi kembali pulih. Makanya dipertemukan dengan kalian yang memilih file keempat, dan memang ini adalah ranah sahabat semua. Kalau kurang detail silahkan personal reading ya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Sekarang Gondes akan tebar untuk black box, pesan dari black boxnya Gondes untuk file nomor 4. Kita akan ambil sesuai dengan tebaran kartunya. Tunggu ya. Cinta tidak memandang tentang keterpurukan, tentang apapun. Kalau cinta ya cinta saja. Ya kalau jodoh tuh ya jodoh saja gitu. Walaupun dalam keadaan apapun ya tetap aja ada perasaan sayang, ada perasaan cinta, ada perasaan ingin selalu ada di sisinya dan selalu ingin menjadi sesuatu yang bisa membuat dia menjadi lebih baik. Itulah ya namanya hubungan cinta yang
sebenarnya. Cinta sendiri kan memang harus ada beberapa banyak unsur, terutama ya saling melengkapi, ya saling memotivasi, saling menyayangi, saling jujur, saling percaya, dan saling setia. Tidak karena dia ada ataupun tidak, bukan karena apa-apa, tapi bukan karena dengan ada apa-apa, tetapi memang tanpa apa-apa. Ya, seperti itu. Saya akan buka pesan untuk file nomor 4. Pasang pengantin. Ya, kalau jodoh enggak kemana. Di sini pesannya tersampaikan seperti itu, ya. Ya sekarang mungkin belum, tapi nanti pasti dia juga punya rencana, ya kan? Karmik, ya, lagi membayar terasa luka, terasa sedih, itu yang dia rasakan. Apa tujuanmu? Sekarang dipertanyakan, apa yang jadi tujuanmu mendekati dia? Cintanya? Dia belum punya cinta, bukan tidak ada, tapi belum punya cinta. Dia normal kok. Dia juga bisa mencintai dan dicintai. Cuman saat ini memang dia lebih fokus pada finansial dan pada keterpurukannya. Hidup itu kenyataan, ya, bukan main-mainan. Harus dihadapin, harus dijalan, apapun itu. Kalau kamu memang yakin, ya tetap bertahanlah dan bantu dia dengan doa, bantu dia dengan apa yang bisa kamu lakukan yang membuat dia semangat kembali. Diam-diam dia mencintaimu, ya. Dia bukannya nggak punya cinta, dia juga normal punya cinta, punya rasa. Cuman untuk saat ini memang dia belum memikirkan ke arah situ. Dia lebih fokus ke dirinya sendiri. Dia normal, bisa mencintai kamu dan bisa kamu cintai. Cuman untuk saat ini dia belum bisa, gitu aja. Kalau jodoh nggak kemana, ya kan? Allah punya 1000 cara untuk menyatukan kalian berdua. Ada yang yakin, berdoa dan berusaha. Karena berusaha saja, kamu mendekati dia saja dan dengan apapun yang kamu lakukan terhadap dia, tapi kalau Allah tidak menghendaki dan tidak mengizinkan kamu berjodoh, tidak akan terjadi. Tetapi kamu usaha didampingin doa, ya. Doa saja juga kamu tidak akan mencapainya kalau memang tanpa usaha. Jadi semuanya harus sinkron antara usaha dan doa agar semuanya bisa terwujud seperti yang kamu inginkan. Ya, caranya gimana? Seseorang ini dalam keterpurukan, baik cinta, baikkan kehidupannya. Jadi kalau kamu mencintai dan kamu file 4 ada di ranah ini, benar-benar ini adalah perjalanan hidupmu. Ya kalau kamu mencinta, yakinkan pada diri sendiri dan pada Tuhan. Bilang ke Allah, minta diberikan kekuatan untuk selalu mendampingin dia dan untuk selalu ada buat dia. Dan berdoa yang terbaik untuk dia agar segera selesai dalam menghadapi masalah, baik finansial, baik kekecewaan. Ya enggak? Oke. File 4 semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran, ya. Dari file 1, file 2, file 3, file 4 sudah kau disampaikan. Apakah dia cinta padamu seperti yang kamu rasakan padanya, sudah kau disampaikan. Semoga bisa menjadi antisipasi. Ini bukan dijadikan pedoman hidup, tapi jadikan clue saja sebagai gambaran ke depannya. Kalian dalam perjalanan menempuh perjalanan asmara kalian di general reading, ya. Kalau kalian memang kurang detail dan kalian ada di ranah ini, silahkan personal reading. Oke? Terima kasih. Ada kesalahan, ada milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah yang berkenan memberikan izin Gondes duduk di sini, memberikan izin Gondes menebar kartu di sini, dan yang mengizinkan sahabat semua untuk menonton video Gondes. Tanpa izinnya semua tidak akan terjadi. Ibaratnya, ya, daun yang kering di pohon pun kalau Allah belum berkehendaki daun itu jatuh, tidak akan jatuh. Sebaliknya pun seperti itu, ya. Buah yang masih muda bisa jatuh, yang sudah tua, udah waktunya dipanen, belum bisa jatuh. Karena apa? Semua ada di kuasa Allah. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Allah adalah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa, dan Allah itu sangat tahu apa yang kita butuhkan. Ya, yakinlah. Oke? Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. I love you, I miss you. Goodbye.